Kan apalagi kalau memang karena as a working mom juga gitu kan ya. Udah 9 hours of work, terus belum lagi di dalam perjalanan macet dan segala, jadi tuh kalau pulang tuh udah kayak oh my gitu kan, can I just have a little bit of me time yang selama ini I thought it's me time, yang membuat aku tuh jadinya actually guilty, feel guilty gitu, ngerasa bersalah gitu. Oke, dan itu jadiin karang setan sendiri ya, bahwa akhirnya Cia sendiri satu udah merasa bersalah untuk mendapat me time, dan me time-nya itu pun mungkin not totally recharging, atau mungkin sebenarnya seharusnya recharging, but because you are already feeling guilty about it, akhirnya tuh jadi tidak terasa seperti me time. Apa ya? Jadi kayak ironi ketika me time itu dilakukan for the sake of supaya tetap masih bisa menjaga kedekatan dengan anak, ternyata menjauhkan diri dengan anak. Dan segala hal yang kita lakukan selalu tanya dua hal, buat apa dan buat siapa. Nah aku rasa dalam konteks ini mau kita bicara tentang panggilan, mau kita mau ngomong soal me time, aku rasa itu cukup relate gitu ya. Kayak kalau kita tanya egois gak? Kita tanya aja diri kita. Jadi kalau tadi Vinky bilang apakah ini self love atau self centeredness nih? Tanya aja, aku lakukan ini buat apa? Why not parenting? Siapa suruh jadi parents? Welcome to Why Not Parenting. Percakapan penting seputar parenting di masa genting sebelum sinting. Daripada pusing, dengerin Why Not Parenting. Kembali lagi bersama kita semua. Thank you buat teman-teman atau buat para parents yang sudah tune in. Kembali lagi bersama saya, host hari ini Chandra Julianto, dan di ruang tamu kita narasumbernya masih sama, tepuk tangan buat Grace. woi, Di tengah-tengah kita juga ada pelaku penderita parenting ya. Ada Vinky dan Miss Jessica. Dan hari ini kita ingin membahas soal satu topik yang sangat penting, yaitu tentang apakah parents yang membutuhkan me time, parents yang membutuhkan quote and quote jeda dari parenting, itu tergolong kepada parenting yang egois atau parents yang egois. Egoiskah saya? Kalau saya tidak ingin jadi parents 2 jam aja. Egoiskah saya? Kalau saya pengen jauh-jauh dari anak 3 hari aja, 3 hari ya lama juga. Tapi kadang-kadang kita capek banget kan. Oh my god, anak ini annoyingnya. I love you so much, but you can be very annoying gitu. You are God test for me. God put you here to really shape my patience. Salahkah kita? Dan apakah kita egois kalau akhirnya kita berpikir kayak gue butuh me time deh. I'm sensing I'm losing myself in this parenting. Gue gak bisa mengenali diri gue lagi. Gue berubah jadi mamanya seseorang, jadi papanya seseorang, bukan lagi jadi Chandra yang beridentitas gitu. Dan itu yang ingin kita bahas hari ini. Dan pertanyaan pertama kita adalah kepada ini dulu ya, penderita parenting. Kepada para parents gitu. Pernahkah Anda merasa lelah? Pernahkah Anda merasa gue capek banget nih, gue bener-bener I love you guys, tapi gue bener-bener gak bisa denger tangisan anak lagi. Pernahkah Anda merasa itu? Sering ya? nggak pernah. Bohong. Gimana? Nggak pernah, nggak merasa lelah makan. Serius lo? Nggak. Oh iya. Kalau aku sih udah pasti sering gitu kan, apalagi kalau memang karena as a working mom juga gitu kan ya. Udah 9 hours of work, terus belum lagi di dalam perjalanan macet dan segala, jadi tuh kalau pulang tuh udah kayak oh my gitu kan, can I just have a little bit of me time, yang selama ini I thought it's me time, yang membuat aku tuh jadinya actually guilty, feel guilty gitu, ngerasa bersalah gitu. Tapi kalau memang balik ke pertanyaan tadi, ya udah pasti sering sih merasa lelah banget ya. Apalagi kan dinamika anak-anak itu berbeda-beda ya. Ya kan, dan kita sering memberikan satu ekspektasi terhadap anak kita, dan ketika udah pulang capek dan ada hal-hal yang dilakukan di luar dari ekspektasi, gak mau belajar sharing, hal-hal kecil, gak mau makan keras, it's like aduh gue pengen istirahat tapi ini anak butuh perhatian, tapi at the same time dia seperti duri yang menusuk gitu ya. Dan mereka berdua gitu ya, kadang-kadang begitu, dan ya akhirnya kan lelah itu kayak apa ya, sesuatu situasi yang gak bisa lagi dihindari gitu. Inevitable. I mean, yeah. Like, what are your me time though?
Karena kalau aku tuh personal spaceku tuh besar. Aku adalah orang yang introvert kan. Introvert meaning that aku tuh mendapat kekuatan ketika aku sendiri. Without any distraction, get in touch with myself gitu, with my Egois feelings, ya egois. Egois banget. Cuma kan anak-anak itu kan pasti kan rah 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 gitu kan. Dan I can imagine myself, wah ini akhirnya gini, ketemu orang draining, ketemu anak tuh bisa somewhat draining gitu. Dan me time-ku adalah aku butuh sendiri baca buku. Gitu, itu me time-ku, tidak terdistraksi. But what are your me time though? Kalau aku ya jelas baca buku gitu ya. Dan aku selalu bangun pagi itu sebelum jam 4 atau udah jam 4 supaya ada space sebelum pergi kerja, sebelum anak-anak bangun, sebelum Caca bangun ya udah baca buku gitu ya. Ya sebagai seorang Kristen juga itulah ada waktu tenang ya dengan Tuhan, merenungkan segala sesuatu itu juga ada terjadi di situ. Dan bagiku ya baca buku tuh menjadi satu, mungkin karena kutu buku juga ya, jadi kayak menjadi satu momen di mana aku akan mengawali hari dengan penuh semangat gitu ya kalau baca buku. Tapi ya itu salah satu me time yang memang hampir selalu lah. Kecuali ya kalau kita lagi sibuk dan harus tidur sampai lewat jam 12 ya nggak bisa lagi gitu ya. How about you? What are your me time? Aku mungkin unfortunately aku reading books is not really my jam. Like aku nggak akan langsung carinya buku gitu kalau me time-nya. Nah ini carinya yang aku dia. Males banget ya. Interestingly kita pernah bahas ini gitu kan ya, as a husband and wife, dan bagaimana ternyata I just realized defining me time itu juga penting. Karena aku tuh tendensinya kan kalau udah pulang capek, yang paling dekat sama aku tuh apa? HP-ku. Oke. Ya kan, dan walaupun kadang tuh Betty ya bisa sekalian cek things about work walaupun outside working hours, tapi at the same time ya udahlah, keseringannya app ya, sosmed, all that stuff. And apparently ternyata itu justru setelah itu lebih capek ujung-ujungnya. Oke. Dan bagi aku jadinya gue udah me time, terus kok kayaknya aku gak ke recharge, yang ada aku lebih merasa kok gue barusan wasting time, and it's pretty destructive for myself. Jadinya aku semakin merasa bersalah. Oke, dan itu jadiin karang setan sendiri ya. Bahwa akhirnya Cia sendiri satu udah merasa bersalah untuk mendapat me time, dan me time-nya itu pun mungkin not totally recharging, atau mungkin sebenarnya seharusnya recharging, but because you are already feeling guilty about it, akhirnya tuh jadi tidak terasa seperti me time gitu. Mungkin begini sih, jadi kayak dia kan bagi Caca itu scrolling and stuff itu ya mungkin melihat anak, melihat itu yang mungkin memotivasi, tapi kan itu kan dia lakukan karena somehow ada konsep bahwa kalau me time ini kan I don't have to go away from my kids kan. Jadi kayak aku bisa pulang udah capek, masa lu mau hangout lagi sama temen sampai jam berapa gitu kan. Iya, dan masih bisa dekat anak-anak. Tapi di dalam percakapan waktu kita diskusikan, ternyata waktu kita melakukan itu justru seperti gini. Kalau kita lagi bekerja, anak-anak rindu kita. Ya kan, anak-anak nyari. Tapi waktu kita datang dan kita sosmed seolah-olah kita present secara fisik, tetapi ternyata justru di situ kita kelihatan seperti mengabaikan anak kan, tanpa sadar. Jadi somehow jadi kayak gini, jadi kayak jadi kayak ironi ketika me time itu dilakukan for the sake of supaya tetap masih bisa menjaga kedekatan dengan anak, ternyata menjauhkan diri dengan anak. Dan abis scrolling itu aku juga menyadari sih, scrolling itu walaupun positif loh yang kita scroll, tapi seringkali itu membuat kita jadi capek. Kenapa? Karena kan waktu kita scroll itu ada ekspektasi ya. Seperti ada ideal life tuh kayak begini, begitu. You cannot help but to compare gitu kan ya. Ini idealnya kayak gini gitu kan. Atau melihat abis itu emosi kita seperti dipermainkan, emosi senang, wow pengen apa. Tiba-tiba melihat sesuatu yang menyedihkan, sedih, dan kayak secepat itu berlalu, dan akhirnya kayak sepertinya tuh aku nggak tahu secara psikologis gimana, tapi seperti kita tuh merasakan di dalam waktu dengan cepat tuh merasakan begitu banyak emosi. Gitu ya. Maka jadi pertanyaannya bukan cuma sekedar apakah kita butuh me time atau tidak, tapi juga bahwa me time seperti apa yang harus kita punya gitu as a parents yang betul-betul bisa efektif, because we don't have 24 hours for me time kan. Cigres sendiri, pertanyaanku adalah Cigres kan parents 2 anak yang udah cukup besar.
kayaknya tuh ada sebuah pemikiran bahwa aduh kalau anak masih kecil-kecil of course lah dia akan butuh kita kan. Dan kita gak apa-apa lah sacrifice. Tapi semakin besar seharusnya dia semakin dewasa. Dia semakin gak butuh aku semakin punya waktu me time. Is it true? No. Sampai gede kayak gimana pun. Iya. Sampai gede. Bahkan kalau buat aku, even kita buat orang dewasa pun kan kita tetap butuh kan sebenarnya gitu. Nah kalau untuk, cuman mungkin porsinya beda. Waktu kita kecil kita lebih main, kita lebih kayak kita ajakin mereka main, baca buku atau apa yang mereka suka. Kalau lebih besar, kalau pengalaman aku ya sama anak-anak aku adalah kita lebih banyaknya jadinya ngobrol, bukan cuman main. Lebih mendengarkan apa sih isi hati mereka lagi happy atau enggak, kenapa enggak happy, kenapa happy, relasi mereka sama teman bagaimana, sama lingkungannya mereka begitu. Tapi kalau mau dibilang apakah semakin besar mereka jadinya semakin kita nggak perlu sampai segimana intensifnya, menurut aku sih enggak ya. Justru sama aja, cuman beda temanya aja gitu. Gitu. Kalau Cigres sendiri me time Cigres apa? Kalau aku Baca juga nih kayaknya. Ya, baca. Saya dikelilingi dengan orang-orang yang Kutu suka buku baca. kan? Para kutu buku Me ya? time juga sitcom loh, itu juga sitcom. baca buku dan ini sedikit tidak higienis ya. Jadi stay in the toilet for quite long time. Inspiration room. Kayaknya strategi. Karena di situ tuh yang, tapi itu mungkin jadi kayak part of being alone ya. Oke. Ya kan, karena toilet itu tanpa sadar kan, ya lu nggak mungkin ganggu gua lah gitu kan. Kalau misalnya kita, kayak aku misalnya, suamiku tetap mengizinkan kalau if you think you need a time for yourself, then just tell me gitu. Tapi kan tetap kayak anak bisa datang, terus kalau anak datang kan kita bilang, aku lagi punya me time, kan nggak bisa begitu. Tapi kalau di toilet mereka nggak akan datang kan, gitu. Jadi even weekend, biasanya aku merasa tuh paling enak itu pas weekend, dimana nggak ada keharusan semua bangun pagi. Tapi aku bangun pagi dan aku bisa stay di toilet tuh cukup lama karena aku jadi bisa kayak mikir, merenung, terus aku mau ngapain, what happened in the past, terus kayak gitu-gitu loh. Bisa berefleksi gitu. Banyak ide yang keluar ya. Iya. Termasuk ide ini nih. Pasti bukan Wedot kita namanya. Ide-ide podcast Toilet ya, talk, toilet tentang talk. parenting gitu ya. Kita mau ngomongin apa. Tapi ya kalau Cigres kan berarti gini, Cigres mungkin strategi Cigres adalah saya tidak mengambil satu waktu terpisah dari anak. Sedikit-sedikit ketika saya di toilet, itulah saya memanfaatkan waktu toiletnya lebih lama gitu. Jadi saya bisa mengintegrasikan me time dengan waktu bersama anak gitu. Sekalipun ada jeda tapi tidak betul-betul terpisah. Dan itu bisa jadi strategi yang baik juga sih. Meskipun sedikit kurang higienis ya. Ya kurang. Yang Tapi penting Cici merasa bersalah jangan nggak? makan. Do you feel guilty? Kalau yang toilet enggak. Tapi kalau aku cukup relate dengan apa yang Caca rasain ketika misalnya gini, pulang kerja udah capek, terus anak datang gitu cerita gitu, tadi aku masa gini tuh teman aku begini, anak bully aku loh gini-gini, terus kayak oke. Terus kayak yang bikin aku merasa bersalah tuh kayak sering kali aku pulang udah nggak ada energi. Ya. Dan aku merasa meskipun anak aku mungkin nggak merasa ya, karena aku tetap berespon kan. Iya. Tapi aku sendiri kan bisa ngerasa kayak ini nggak sepenuh hati nih. Aku cuman kayak oh ya, terus what do you feel? Tapi kayak lebih kayak feel-nya tuh juga nggak dapet. Superficial gitu ya. Iya, beda dengan kalau bener-bener kita listen gitu kan, terus kayak gitu-gitu loh. Nah jadi karena itu yang bikin aku merasa bersalah, yang kayak kok jadinya energi aku kasih buat orang lain tapi tidak aku kasih buat keluarga aku sendiri gitu. Nah jadi kalau ada konteks di mana aku feel guilty kayak Cia, ada kalau yang untuk weekend aku nggak ngerasa guilty tuh Cia, karena nggak ada waktu yang nggak ada orang yang aku dalam tanda kutip korbankan. Kan mereka masih tidur anyway gitu kan. I enjoy myself, aku bangun lebih pagi, aku menikmati waktu aku selesai dari toilet pun mereka masih tidur gitu. Tapi aku udah ke recharge gitu. Jadi itu justru bikin aku kayak I'm happy gitu. Speaking of recharge, apakah itu memang jadi salah satu keyword untuk tema podcast hari ini ya? Kali ini ya. Maksudnya kayak tadi aku, berarti cara aku memilih me time yang menurut aku itu
ujungnya juga ngerasa bersalah, tapi actually from the first place it's not recharging. It's not recharging. gitu Yes, kan. yes. Ya. Dan akhirnya kegiatan me time-nya juga harus penting gitu. Aku rasa apakah itu kegiatan yang intentionally kita lakukan untuk me time atau itu kegiatan yang gue capek dan gue nggak mau mikir. Scrolling itu nggak mikir Dan kan. escaping doang. Escaping, Yes. Betul. Ya. Not really harvesting any energy gitu atau any wisdom to make me a better person kayaknya. Karena me time, kalau balik ke yang CJ bilang, apakah me time itu salah atau enggak, egois atau enggak, mungkin kita bisa lihat dari different angle gitu. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk recharge ourselves, supaya kita bisa give ourselves for others, aku rasa itu tidak egois gitu. Tapi akan jadi egois kalau gue capek nih gitu kan. Escape from others. Iya, escape atau recharge tapi yang tujuannya buat aku aja. Gue udah capek lah gitu, gue butuh gitu. Tapi setelah recharge, gue gak kasih sama siapa-siapa juga gitu. Just for me gitu. Nah itu yang salah gitu. Oke. Tadi aku mau bilang begini, maksudnya gini. In a sense bahwa akhirnya banyak parents yang merasa I'm losing myself. Karena gini, kita kan membentuk siapa identitas kita. Dan parents, anak-anak itu adalah bagian terbesar dari identitas kita. Tapi we are who we are. Dan yang membentuk identitas kita tuh hobi, aspirasi kita, impian kita, cita-cita kita, pekerjaan kita. We work very hard for this job gitu. Dan kita take so much meaning and so much pride in our job. Salah satunya gitu. Sehingga kayaknya tadi aku mau bilang begini. Mungkin bahkan pemikiran bahwa gua butuh jeda and I'm doing it not in order for me become a better parent, but for me become a better. Supaya waktu aku go back to you, aku jadi ya kan. Sebenarnya kan itu secara tidak langsung reflect aku mikirin kamu. Iya. Gitu. Dan I think that's Iya, really iya. good. Mungkin perlu ditarik perbedaannya antara self-centered sama self-love. Self-love itu dibutuhkan kan betul, untuk bisa betul, mengasihi betul. dengan lebih baik. Betul. Dan ide me time ini juga akhirnya kan bisa diperluaskan. Not just me time as a person, tapi me time as a couple. Ya kan, waktu bersama kami gitu. Kan suami istri ini harus connect gitu. Karena kalau tidak masuk ke dalam rutinitas ya si suami kerja, si istri kerja. Karena zaman sekarang, let's face it lah, ekonomi sekarang agak susah kalau suami istri tidak bekerja berdua. Gitu kan, si suami harus punya warisan gede atau gaji dia harus benar-benar gede atau punya usaha sendiri sampai Atau si punya istri bisa privilege. atau punya privilege gitu, warisan ya kan. Tapi kalau tidak kan si suami istri harus bekerja gitu. Dan akhirnya tuh gini, ketika gue pulang kita harus fokus ke anak, kita nggak pernah fokus kepada satu sama lain, nggak pernah ngobrol apa ya sih yang terjadi sama kerjaan lu, apa ya sih yang terjadi sama aspirasi gue, apakah saya masih happy di pekerjaan itu, nggak pernah diobrolin gitu. Akhirnya obrolan cuma lancar nggak kerjaan, lancar. And then let's focus to the kids gitu kan. Fokus ke sih, buru-buru karena kita nggak punya energi nih dan kita merasa bersalah gitu. Dan akhirnya kan harus ada waktu berdua. Dan waktu berdua ini kan lebih tricky, nggak mungkin ke kamar mandi berdua kan? Kayak gitu, gue boker bareng, nggak mungkin gitu juga dong. Dan agak susah untuk akhirnya memasukkan atau mengintegrasikan itu dalam keseharian gitu. Maka kadang-kadang yang namanya retret berdua mungkin ya, atau pergi berdua, I just want to have dinner with my husband without you, gitu. Itu kan kadang-kadang kita harus tegas memagari gitu, dan aku Betul. ya sengaja menggunakan kata memagari karena kalau kita bilang gini, kalau kita nggak pagari maka kita dong akan selalu ada emergency. Anak itu akan selalu butuh kita. Maka kalau kita ada jadwalan hari Jumat, aduh ini lagi mau ujian, aduh yang ini sakit. Kalau sakit mungkin beda urusan kali ya. Aduh yang ini lagi butuh kita, akan selalu dia butuh kita dalam konteks yang berbeda, sehingga akhirnya waktu berdua ini terkorbankan terus menerus gitu. Lalu tapi kalau kita kembali kepada rasa bersalah, tidakkah itu menimbulkan rasa bersalah baru kalau kita tahu bahwa aduh anak ini sebenarnya lagi mau ulangan nih, atau dia lagi mau cerita. Misalnya masa gue cut buat gue pergi sama suami gue, tapi kan ini waktu bersama istri gue ini udah gue pagerin, udah gue jadwalin, dan ini juga harus take priority. Kalau ini tergeser, dia akan tergeser terus. Lalu gimana dong kita harus menyikapinya? Kalau aku pikir untuk konteks kayak begitu, untuk situasi kayak begitu, kita perlu ada fleksibilitas juga ya. Jadi kalau misalnya kita set the time, menurut aku perlu gitu, karena buat kita bisa mempersembahkan healthy parenting untuk anak-anak kita harus punya healthy marriage juga gitu. Agree. Nah jadi itu sebenarnya usaha kita untuk kita memberikan yang terbaik buat si anak-anak kan. Jadi
aku rasa kita bisa menjelaskan ke anak kayak we need our we time gitu kan ya for you gitu. Nah, tapi on the spot kalau misalnya tiba-tiba anak itu pulang sekolah dia nangis, dia apa? I think kayaknya kita lebih bisa kayak ya udah kita ini anak dulu kita arrange ulang deh gitu. Karena itu kan about the time. Kita nggak kehilangan waktu kita we time-nya itu. Cuman matter of time aja mau sekarang atau mau besok atau mau kapan gitu. Tapi itu tetap happen gitu. Oke, disengajakan juga ya. Disengaja ya, intentionally gitu. Tapi bagaimana dengan Caca sama Vinky? Do you have we time without your children gitu? I think without us realizing atau intentionally make it happen, it already happened naturally. Usually kan. Tapi ya kita pulang ngomongin kerjaan, terus ngomongin kita anak-anak ini gimana, terus how kita bersyukur untuk anak-anak ini gitu kan, dengan kesibukan. That in itself to me it's a we time, quality time yang as long as I can communicate with him in general. Walaupun sebenarnya kalau intentional yang gimana mungkin gimana ya? Somehow kalau secara intensional memang kita masih kurang ya. Masih belajar lah untuk punya waktu dan sometimes lebih ke kita kalau misalnya kita lebih ke gini sih, kalau misalnya gue harus you have to understand terus supaya memberikan waktu ke gue gitu ya, dengan keadaan dia sudah lelah juga nggak baik juga karena kita kan dibutuhkan saling pengertian juga tuh. Pengen ada, tapi another one yang cukup sulit adalah karena kan kita dibantu sama orang tua ya, sama mama gitu ya, dan untuk punya waktu itu ya buat bapak ibu mungkin ya yang nonton yang mungkin punya privilege itu bisa meninggalkan anaknya, itu mungkin hal yang perlu diapresiasi karena bagi kita itu sulit. Karena kalau kita pergi kita harus siap begini, kita harus siap bahwa kita akan menghadapi konflik kalau kita pergi berdua dan nggak mudah lah untuk bahkan kalau kita di rumah pun sometimes ya karena kita tinggal masih sama orang tua gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kita mau ngobrol berdua terus anak kan sometimes kita biarin aja ya. Hari jalan aja kan ya dia safe juga kan. Itu aja udah ada komentar. Itu udah ada komentar kok kalian orang tua gimana sih gini ya. Pulang udah fokus anak dong. Jangan ngomong lagi gitu-gitu. Jadi terus kita boleh buka itu penitipan anak. Mahal. Titipannya ke kami gitu ya. Jadi bapak ibu senang, kita juga senang. Kalau Cigres anaknya udah mulai gede, pernah nggak kayak sering nggak sih sama suami kayak kita mau ngedate berdua yuk, pergi yuk, atau bahkan kayak lebih lama 2 hari yuk, nginep di mana tinggalkan aja anak-anak udah bisa ngurus diri sendiri gitu. Kalau nginep aku masih belum berani, tapi aku bersyukur kemarin itu ada satu kejadian. Anak aku yang besar itu, yang kecil itu dia masuk rumah sakit. Nah, berarti kan aku harus temanin gitu kan ya. Dan pas di momen itu suami aku lagi tidak ada di Jakarta. Jadi I had no choice gitu kan. Terus anak aku yang besar gimana gitu kan. Aku harus jaga anakku yang kecil di rumah sakit. Suami gak ada, anak yang besar gimana. Mau gak mau dia tinggal sendiri di rumah. Nah itu guilty feelingnya tuh, jadi aku di rumah sakit itu aku masih kayak aku nangis sih. Jadi menangisi banyak hal gitu kan. Nangis ini nih gue khawatir sama ini anak yang kecil. Nangis ini kok gue merasa bersalah anak gue yang besar gitu kan. Nah terus udah gitu pas setelah semuanya lewat aku tanya sama anak aku yang besar, what did you feel gitu waktu lu sendirian terus malam tidur. Kalau makan sih aku pesenin, terus dia juga kalau makanan sederhana gitu dia bisa masak gitu ya. Nah tapi maksudnya ditinggal sendiri, terus adik lagi masuk rumah sakit, papanya lagi kemana gitu kan. Dia bilang hari pertama itu aku takut gitu kayak nanti gue tidurnya gimana ya gitu kan. Gitu terus tapi ya udah aku tidur aja, kalau ada bunyi-bunyi apa terus aku ngumpet gitu kan. Ini selimut, tapi habis itu lewat. 1 hari lewat ya udah buat aku besoknya nggak apa-apa. Nah itu membantu aku merasa kayak kadang-kadang kondisi yang nggak menyenangkan ini ternyata ada baiknya ya. Gitu. Mengajarkan anak aku yang besar bahwa ada Tuhan loh yang ngejagain dia. Dan ternyata dan buat dia terus aku tanyakan,
what are the lessons learned for you? Dia bilang, aku ternyata punya kapasitasnya sebesar itu juga ya, dia ngomong gitu. Untuk ditinggal sendiri. Iya, dia bilang dia nggak pernah expect bahwa dia bisa seberani itu, meskipun terpaksa kan, gitu. Tapi setelah itu gitu, jadi sekarang tuh kayak buat dia nggak apa-apa kalau aku ditinggal sendiri, karena dia udah punya pengalaman, dia bisa. Iya. Gitu. Berarti ke depan akan jalan-jalan berdua sama suami. Tinggalin si kecil juga ada pengalaman. Pengen banget. Iya. Nah cuman memang iya sih ya, kalau untuk bisa meninggalkan itu tuh memang PR. Itu kalau aku rasa sih berkaitan dengan perspektif kita juga. Kayak kita tuh apakah budaya atau gimana gitu ya. Kayak kita berasa tuh kalau kita tinggalin anak tuh kayak lu berdosa banget ya gitu. Orang tua, Menelantarkan. iya orang tua macam apa kalian itu gitu kan. Iya. Iya gitu. Padahal maksudnya kita nggak menelantarkan mereka, tapi kan gitu-gitu tuh nggak segampang itu untuk Iya, kita masa bisa. saya ambil satu hari misalnya ya. Iya. 1 hari atau 2 jam gue makan sama pasangan itu menelantarkan kan Iya. lucu gitu. Iya. Tetapi memang betul sih. Aku rasa budaya kita sangat menekankan peran gitu ya. Ketika lu jadi orang tua, anak itu harus jadi pusat tata surya lu. Iya. Sehingga kalau tidak, lu parentingnya lu nggak becus jadi parents. Betul. Dan aku pernah berada di posisi itu, di mana kayak misalnya aku diajak teman untuk hangout gitu, aku nggak pernah mau, karena aku merasa kayak what kind of mother I am gitu. Gue makan enak, gue hahaha, terus laki sama anak gue di rumah, kayak maksudnya kayak kalau happy bareng-bareng dong. Makan masakan gua. Yang nggak tahu enak atau enggak. Jangan jujur gitulah. Justru mereka happy ya. Yes, akhirnya kita bisa pesan pizza. Iya, jadi dulu tuh suamiku bilang, you just go out gitu. Enggak. Terus teman-teman aku ada yang memaksa gitu ya. Ayolah kita go out gitu. Akhirnya udah. Tapi pas di tempat itu pun aku yang merasa kayak kayaknya nelen tuh susah ya, gitu kan. Nah itu tapi bertahap sih. Dan aku rasa kalau sekarang merasa bersalah nggak? Mungkin enggak ya. Tapi kayak masih ada yang kayak ganjel. Iya kayak kalau bisa berempat kenapa harus sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ada acara aku pasti akan ajak keluarga aku kalau memang memungkinkan gitu. Nah cuman bedanya adalah nggak merasa bersalah tuh kalau memang aku pergi gitu. Nah jadi aku pikir perspektif kita, kenapa kita begininya tuh cukup penting gitu ya untuk bisa bantu kita. Jangan sampai kita jatuh kepada ini kita lagi ngelakuin yang benar atau enggak. Jangan sampai ketika kita melakukan yang benar, kok malah kita dihantui perasaan bersalah yang harusnya nggak perlu gitu. Iya, perasaan bersalah yang tidak muncul dari kebenaran, tapi muncul dari ekspektasi budaya yang tidak pada tempatnya. Betul. Dan ini jadi penting kenapa? Karena young parents sekarang yang generasi milenial apalagi generasi Gen Z itu tuh nggak akan lagi melihat atau budayanya sudah beda. Gitu kan. Jadi orang tua kita yang di Gen X gitu atau bahkan ada beberapa yang baby boomer akan menempatkan ekspektasi generasi mereka ke parents Gen Z yang udah jauh beda gitu. Betul, sehingga dia nggak akan kalau bisa-bisanya ya gereja lu ada retret couple lu ninggalin anak ya. Gitu kan dan dia akan bilang ini gereja lu nggak bener nih atau keputusan lu untuk meninggalkan anak supaya reconnect suami istri nggak bener. Karena kadang-kadang ekspektasinya adalah di generasi atas justru ketika ada punya anak suami istri ini harus fokus ke anak bukan kepada satu sama lain jadinya. Tapi perlu dibalance juga sih karena memang akhirnya banyak yang over kan yang dalam konteks sekarang yang terlalu it's all about me, about couple tapi tidak pernah melihat lagi betapa pentingnya anak. Maka seharusnya kita tuh berada di ketegangan gitu ya di antara dua-duanya. Jangan sampai akhirnya binary harus pilih salah satu dan mengorbankan yang lain. Jadi kayak kehadiran itu kan juga bukan seperti matematik, bukan seperti apa ya hitam putih ya atau tidak kan. Di dalam prakteknya kita mau tidak mau harus berada di dua-duanya. Ada kalanya memang harus kita prioritaskan marriage. Ada kalanya kita harus prioritaskan parenting, ada kalanya bahkan kita harus memprioritaskan self. Iya. Gitu kan. Jadi
kebijaksanaan kita lah untuk memilih yang mana Betul. konteksnya gitu ya. Jangan sekedar ikut budaya, ikut tren dan sebagainya. Karena Betul. itu akan menciptakan orang-orang yang irresponsible atau orang-orang yang pribadinya tidak utuh, identitasnya sangat depending gitu ya terhadap kepada anak, kepada keluarga. Padahal kan seharusnya kalau kita melihat kalau kita masuk bahkan ke dalam konteks Alkitab bahkan ya, kita akan melihat identitas kita tuh utuh di dalam Kristus kan, bukan berarti kita tidak terkoneksi, bukan, tetapi ada ruang untuk diri sendiri gitu ya menjadi utuh, tetapi di dalam praktiknya memang kita harus hidup di dalam relasi, nggak mungkin kan meaning itu ditemukan di dalam diri sendiri kalau bukan di dalam relasi dengan Kristus dan maupun dengan sesama, dalam konteks ini keluarga. Iya betul. Baik, karena waktu, kita akan menutup percakapan kita pada kali ini. Dan tidak, hal yang mungkin bisa dibawa oleh para parents adalah jangan merasa bersalah kalau akhirnya kita harus punya me time. Atau bahkan we time gitu. Mari jadwalkan. Jika itu dirasa perlu, mari jadwalkan. Ya nggak tiap hari juga sih. Kita kan juga orang dewasa yang sudah tahu lah ya. Dan apalagi kalau anak kecil, semakin kecil dia kadang-kadang dia butuh perhatian. Tapi kalau kata Jesus semakin gede juga sama aja. Cuman bentuk perhatiannya yang beda gitu. Ya, kita sudah deal kan, kita sudah terima bahwa ketika kita jadi parents, these children will change our life. Gitu. Tapi di dalam change our life ini tetap harus ada sense of self and sense of us sebagai suami istri before jadi parents gitu. You are my wife, I am your husband. Sebelum kita jadi parentsnya anak-anak itu. Dan ketika kita harus akhirnya memagari atau menjadwalkan me time dan we time, please don't feel guilty. And make sure me time dan we time-nya yang sangat singkat ini efektif. Iya betul. Gitu kan. Bukan sekedar escape, tapi it's really truly recharging gitu from within. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab pun kita akan ketemu bahwa Yesus sendiri punya waktunya untuk me time. Sebegitunya gitu lah. Tapi di jauh ya, dia naik ke atas gunung ya. Iya, Yesus pagi-pagi buta lagi. Walaupun mungkin ya ada waktu untuk berjarak, karena gimana pun kita manusia punya keterbatasan kan. Iya, Maka betul. me time itu perlu karena kita tahu kita punya limit. Ya. Jadi itu penting. Dan aku ingat dulu dosen aku pernah bilang, dan ini aku percaya ini buat parenting pun bisa relate gitu. Jadi dosen aku bilang, dalam segala hal yang kita lakukan, selalu tanya dua hal, buat apa dan buat siapa. Nah aku rasa dalam konteks ini, mau kita bicara tentang panggilan, mau kita mau ngomong soal me time, aku rasa itu cukup relate gitu ya. Kayak kalau kita tanya, egois gak? Kita tanya aja diri kita. Jadi kalau tadi Vinky bilang, apakah ini self love atau self centeredness nih? Tanya aja. Aku lakukan ini buat apa? Ya buat aku seneng gitu kan. Berarti itu buat siapa? Buat aku. Then that's wrong I think gitu. Tapi kalau aku tanya buat apa? Buat menenangkan hatiku misalnya ya. Buat membuat aku tenang dulu supaya aku punya energi untuk aku bisa kasih ke keluarga aku. Buat siapa? Buat keluargaku. Dan I think itu enggak salah sih gitu. Supaya aku bisa menjadi a better person. Iya. Oke, thank you buat para parents yang sudah nonton. Jangan lupa follow kita di Instagram. Ntar keluar gak sih di bawah? Keluar. Let's pretend ada ya. Follow kita di Instagram. Follow kita di YouTube. Lalu ada Spotify juga. Dan juga jangan lupa follow Instagram sekolah kita ya. Sekolah Pelangi Kasih. Kita punya 2 kampus di Grisenda dan Damoci. Dan kita ada open house. Ada open house di Grisenda dan juga ada open house di Damoci. Dicek aja di Instagram kita. And jangan lupa untuk join. Thank you so much buat semuanya yang udah hadir. Yang udah dengerin. Tunggu kita di podcast berikutnya. Bye. Daripada pusing, dengerin Why Not Parenting. Why Not Parenting? Siapa suruh jadi parents?